Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ica. Kali ini kita berada di acara Talk Show Ternak Kita, dan pada saat ini kita akan membahas mengenai filosofi penyakit bersama pakar kesehatan unggas, Bapak Rusdi. Zaid Rusdi. Zaid. Ini bisa dipanggilnya Bapak Rusdi atau Mas Rusdi nih, Pak? Saya enak Mas Rusdi aja. Mas Rusdi, baik, biar kelihatan lebih muda ya. Baiklah, untuk kali ini kita bakal membahas tentang permasalahan kesehatan atau gimana ya, yang sering ditanyakan oleh kebanyakan peternak nih ya Pak ya, mengenai penyakit nih. Banyak peternak yang udah tanya juga melalui DM atau dari YouTube juga mengenai penyakit yang sering mereka hadapin gitu loh Pak, selama mereka memiliki peternakan itu. Menurut Bapak itu penyakit atau filosofi penyakit sendiri itu apa sih? Oke. Jadi gini, pertama-tama sebenarnya kalau di dunia peternakan sendiri itu dari awal hewan itu terdomestikasi menjadi hewan produksi ternak, sampai hari ini diintensifikasi, itu yang berbeda akan mempengaruhi apa yang terjadi hari ini. Jadi yang paling mendasar itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya protein hewani, yang semakin kesini itu dengan berbanding lurus dengan pertambahan populasi manusia di dunia. Itu hewan ternak yang dulu hanya yang dari liar didomestikasi menjadi hewan ternak yang dipelihara di sekitar lingkungan manusia itu tinggal, sampai sekarang itu ada teknologi pemulihan genetika, kemudian sampai ke masalah kesehatan di situ kan, itu demi untuk memaksimalkan produktivitas dan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia. Nah, di situ suatu hal yang sangat krusial adalah hewan ternak ini menjadi tidak sealami yang dulu, karena ada rekayasa genetika juga gitu. Ya, rekayasa genetik. Misalkan nih ayam potong, itu ayam normalnya itu kan dari menetas, kemudian umur beberapa hari atau yang dimana diharapkan itu ukurannya itu lebih banyak dagingnya, jadi lebih besar gitu ya, sehingga para ahli genetika itu lebih mementingkan kebutuhan itu, pemulihan genetika berupa seleksi ayam-ayam yang condong untuk bisa membentuk lebih ke pertumbuhan daging. Walhasil pertumbuhan paru-paru, kemudian jantung, usus itu relatif tidak berkembang dengan baik. Nah, di sini hewan ternak khususnya ayam pedaging ini menjadi lebih rentan bermasalah terhadap organ-organ yang saya sebutkan tadi. Terus menjadikan hari ini itu permasalahan penyakit, kemudian permasalahan gangguan pertumbuhan itu sendiri gara-gara munculnya penyakit itu kerap terjadi. Karena itunya tidak baik gitu ya, maksudnya ya, karena memang gitu. Para ahlinya lebih fokus untuk mengembangkan arah ke pertumbuhan dagingnya. Yang penting dagingnya banyak gitu. Ya, dan kalau itu ayam pedaging, ayam petelur pun sama. Ayam petelur pun sama. Untuk organ-organ tertentu yang tidak ada hubungan secara langsung terhadap produksi telur, itu tidak begitu banyak berkembang secara genetika. Nah, untuk mewujudkan jenis ayam yang tadi saya sebutkan itu tentunya melalui proses seleksi, terus pengamatan jenis ayam tertentu. Misalkan dia tampak produksi telurnya lebih banyak atau dagingnya lebih kuat, dia ambil terus disilangkan. Itu dilakukan terus menerus sampai. Berarti persilangan genetik lagi? Ya, sampai muncul suatu jenis yang secara komersil itu namanya strain. Apa itu, Pak? Strain itu suatu istilah jenis hasil rekayasa genetik konteks komersil.
Oh, itu yang baik buat dijual gitu, yang lebih unggul. Iya, betul. Lebih unggul dijual. Dan itu akan terus dilakukan karena memang kira-kira ada buku namanya Broiler Master Nutrition karangan dari Lesson, itu di pembukaannya itu menyebutkan untuk rekayasa genetika itu akan terus dilakukan karena kebutuhan pangan akan bisa sampai 50 kali lipat di 10 tahun ke depan. Oh, berarti tetap bakal ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru betul. lagi. Dan itu tentunya masalah baru, mungkin termasuk juga ke tantangan penyakit, itu akan muncul baru lagi nanti. Di setiap genetik yang baru itu bakal ada penyakit yang baru juga? Ya, istilahnya lebih ke problem lah. Oh, problemnya itu lebih banyak. Dan itu harus dipahami dan harus diantisipasi. Oh, baiklah. Dan misalnya nih kalau misal lebih milih dagingnya lebih banyak, dan untuk organnya itu kan tidak dipedulikan gitu ya, itu menyebabkan misalnya sakitnya ya, gampang, kan banyak. kan tadi kan saya sebutkan. Contoh nih, ayam kampung, ya kan, dia kan tidak dituntut dengan pertumbuhan tertentu daging atau telurnya, tentunya kerja paru-paru dan jantungnya lebih ringan dong. Ya. Dan lebih, yang lebih berat tuh yang dipaksakan untuk kayak bertelurnya lebih cepat atau badannya jadi lebih gede gitu. Nah, untuk para peternak dan itu stresnya juga lebih sering, lebih tinggi, stres metabolis lah, lebih stres dalam tubuhnya. Si hewan itu sendiri. Iya. Jadi dia stres terus. Pengaruh nggak ini dia nggak bertelur atau dia stres ini suatu kondisi yang sangat merugikan untuk hal kekebalan tubuh. Oh, pengaruh saya kembali lagi ke penyakitnya itu ya? Ya, kalau misalkan mbaknya stres itu tiba-tiba mules sama tiba-tiba pusing. Iya, pusing biasanya kayak gitu. Terus nanti di sini kan juga para peternak nih kan mungkin sudah menghadapi itu juga. Dan gimana caranya mereka tuh paham dan tahu cara penanganannya gitu, gimana sih? Ya, jadi gini, itu satu hal yang pasti yang akan dihadapi suatu peternak atau pengusaha ternak. Bahwasanya semakin hewan ternak itu dituntut produktivitas tinggi, itu ada suatu hal atau ancaman yang harus dipahami dulu dan aware, sadar dulu lah. Itu poin satu. Yang poin kedua, tadi sempat saya sebutkan di awal, waktu manusia pertama kali mendomestikasi hewan menjadi ternak, itu tentu dalam tanda kutip secara jumlah itu kan beda dengan hari ini yang sudah intensif, ada target tertentu, populasi tertentu, itu kan. Nah, di situ akan menjadi masalah baru juga selain poin dari si hewan ternak itu sendiri tadi kan. Nah, ini lebih ke masalah poin eksternalnya, di mana di tempat atau lingkungan si ternak itu berada atau kandang itu berada, itu ada 3 hal. Istilahnya itu bisa dikatakan komponen lah. Apa aja itu, Pak? Komponennya itu satu itu lingkungan, yang nomor 2 itu mikroorganisme, juga tinggal di situ, nomor 3 si ayamnya itu atau hewannya itu, yang dimana kalau tidak berimbang 3 komponen ini masalah. Iya pasti masalah, yang dimana kalau populasinya di suatu tempat kandang itu ditingkatkan lagi, tentunya akan mengganggu keseimbangan alam juga, sama mengganggu penduduk, salah satu penduduknya yaitu mikroorganisme. Apa itu sih, Pak, mikroorganisme? Mikroorganisme itu meliputi yang paling utama satu itu bakteri atau kuman, nomor 2 virus, berikutnya jamur sama parasit. Oh, itu termasuk sangat berpengaruh juga buat termasuk serangga-serangga di situ. Serangga ya kak, lalat, kemudian kecoa. Berpengaruh semut. Apa itu, Pak? Ya kan ekosistem menjadi tidak berimbang pada populasi tertentu dengan tujuan komersil dan profit. Oh, jadi memang mempengaruhi banget buat perkembangan si
ternak itu unggas itu lebih ke permasalahan disease lagi, lebih ke permasalahan penyakit lagi. Karena lagi. nggak imbang populasinya itu diangkat atau ditambah sedemikian banyak, tentunya akan mengganggu lingkungan. Kok bisa? Satu, dan di situ akan memunculkan pastinya bau. Bau, iya. Oke, amonia atau bau apa, bau atau debu. Iya. Berikutnya secara lingkungan, sirkulasi udaranya kalau tidak diperhatikan benar-benar itu juga akan terganggu karena pada volume ruang tertentu dengan jumlah makhluk hidup tertentu akan sangat mempengaruhi level oksigen yang ada di lingkungan itu dong. Misalkan ruangan ini kita akan nggak ada masalah yang berarti kalau itu orangnya cuma sedikit, dua atau 3 orang toh. Kalau ini diisi 50 orang pasti kekurangan masalah oksigen. dong. Oh iya. Paham ya? Iya, paham. Nah. Terus kalau misalnya yang para peternak ini sendiri gimana sih caranya tahu kalau biar mereka tuh aware sama si unggas itu sendiri, kalau ternyata oh ini sakit atau ini apa gitu? Jadi peternak ini saya sempat istilahnya apa ya bahasanya pengalaman itu, atau gimana? Bukan. Jadi di awal kan saya sempat sampaikan ya, peternak dan pengusaha ternak. Iya. Ya. Untuk kesempatan ini, kalau memang mau usaha di ternak, itu jadilah ternak yang baik, peternak yang baik. Jangan pengusaha ternak, itu kan yang taunya hanya profit. Hasil. Iya. Oh iya. Kalau pengusaha ternak sama peternak akan sangat berbeda di situ. Sangat berbeda. Ini cara aware-nya ke hewannya itu. Kalau dia mindsetnya hanya sebagai pengusaha ternak saja, dia tidak menjadi peternak yang baik. Kalau tadi tanya bagaimana caranya bisa aware, nggak bisa aware. Nggak bisa, dia nggak tetap bisa karena taunya makhluk hidup ternak tadi itu hanya komoditas saja. Yang penting menghasilkan dia. Kalau misalnya pun itu mati atau apa, tinggal dibuang aja berarti? Iya, bahasanya komoditas saja. Dia kalau mengeluarkan modal tertentu harus hasil tertentu, feedbacknya tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih spesifik, detail terhadap hewan ternak itu. Seorang peternak yang baik akan pasti memahami itu. Dan kalau misal pun mereka paham nih, unggas nih sakit ini, dia tuh harus melakukan apa nih? Yang pertama, yang basicnya mereka harus tahu. Jadi kalau peternak yang baik, bahasa sederhananya dia itu harus sepakat dulu bahwasanya itu makhluk hidup. Iya kan? Itu bukan barang komoditas yang menghasilkan. Misalkan kita bikin gelas, harus dijual berapa, kalau pecah buang, kalau buat lagi, gitu kan nggak bisa. Ini makhluk hidup, itu semua kebutuhan harus dipenuhi, dipahami, bahasa sederhananya harus disayangi juga. Iya, mereka kerasa ya kalau disayangi, diopeni gitu lah ya. Dia akan tahu yang namanya makhluk hidup itu kebutuhannya apa aja. Pertama tadi yang saya sebutkan, memang secara genetika bakatnya ini ada yang lemah nih di beberapa hal. Khususnya di organnya, tadi organ pendukungnya tadi yang paru, jantung, usus, itu kan kurang berkembang sempurna sebenarnya mereka itu hewan ini kan. Itu dia harus tahu dulu, gitu kan. Berarti kalau sudah begini, aku harus benar-benar memperhatikan udaranya, sirkulasi udara, karena paru-parunya nggak kuat sekuat ayam kampung atau ayam aduan gitu kan. Iya. Oke. Terus ini ususnya harus diperhatikan benar-benar karena organ ini termasuk yang rentan. Tuh. Berarti aku harus memahami pakan ini harus bagus, cara ngasihnya jumlahnya benar. Seberapa gitu ya. Dan berarti dia memang seorang peternak yang baik itu harus belajar basicnya, mengenal. Dan kalau misal mereka baru banget terus udah punya modal aja nih, terus mau jadi peternak, mereka itu perlu belajar tahu dari makannya, penyakitnya atau apa itu harus ngubungin kemana atau minta tolong ke siapa sih? Intinya
kalau pertanyaan itu ya lebih ke agak sedikit jump in ke materi ya berarti. Jadi pengusaha ternak itu kembali lagi, selain dia pengusaha juga harus menjadi peternak yang baik. Peternak yang baik ya. Peternak yang baik itu kesempatan ini ya saya sih sering beberapa kesempatan ke para peternak mencoba untuk merumuskan sesuatu apa yang kita bicarakan ini biar mudah dipahami. Apalagi kalau backgroundnya si peternak itu bukan peternak sebelumnya, belum berpengalaman atau tidak ada background di keilmuan yang mendukung di situ, kayak ilmu peternakan atau ilmu kesehatan hewan kan. Berarti ada penyuluhannya gitu? Ya, saya coba kemarin itu bikin rumusan namanya UAP. Apa itu Pak UAP? UAP itu ya istilah menurut saya itu cukup kisi-kisi, cukup penting dan itu paling mudah untuk dipahami. Insya Allah kalau itu bisa dipahami dan dijalankan, peluang untuk berhasil bisa lebih besar ya? Muncul ya. Iya. Nah, UAP ini istilah yang saya pakai untuk menjelaskan ke peternak yang sudah mewakili suatu hal kesehatan, hal manajemen. Nah itu di istilah ini yaitu U-nya itu udara. Oh, udara. A-nya air nih. Air pasti ya. P-nya pakan. Pakan. Oh, balik lagi kayak yang tadi yang awalnya dijelaskan ya, Pak ya. Oh iya. Jadi iya. uap paham kan? Uap ya. Dan itu urutan. Oh, uap. Oh iya. Urutan. Kan? Urutan U nomor 1, nomor 2-nya A, nomor 2-nya P, nomor 3-nya P. Jangan, nggak bisa dibalik-balik. Nah itu karena itu menjelaskan urgensinya di suatu makhluk hidup, di mana nomor 1 itu udara. Nggak mungkin apapun ya semua hal itu akan sangat ditentukan oleh udara. Nggak ada makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa udara. Kecuali ikan. Ikan pakai ya? Ikan pakai, itu oksigen terlarut. Oh iya, di air gitu ya soalnya ya. Iya. Oksigen yang terlarut di air. Organnya insang dia bisa mengolah itu. Oh iya. Yang kedua air. Karena air ini sangat fatal. Kalau kekurangan dia air, kekurangan air karena dia lebih dari 80% makhluk hidup itu terdiri dari air. Kalau kekurangan air berarti lebih gampang mati ya? Ya sangat terganggu. Sampai mati. Nah, yang T-nya itu pakan. Nah, urutan tadi itu menjadi prioritas yang harus diperhatikan seorang peternak. Kalau sudah punya ternak, jadi harus benar-benar diperhatikan udaranya. U-nya itu. Udara ini meliputi kualitasnya sama jumlahnya. Kualitas ini tidak mengandung amonia dengan level-level yang sudah ditoleransi. Kemudian jumlahnya itu istilah namanya itu sirkulasinya. Sirkulasi. Oh iya. Sirkulasi udaranya berarti ya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Yang berikutnya terkait ke udara adalah densitas atau kepadatan di dalam kandang. Ada aturan-aturannya tertentu yang benar-benar strict diperhatikan terkait ke kepadatannya atau itu. densitas. Nah, kalau kelebihan gimana itu Pak? Ya akan sangat bermasalah. Bermasalah dan merugikan banget ya. Berarti bisa sampai ke dampak yang mati karena kekurangan. Ya dong. Itu yang paling kelihatan kan kalau kepadatan terlalu tinggi. Itu kan kompetisi dong. Iya sih, tapi kan kebanyakan siapa tahu nih peternaknya tuh pinginnya populasinya banyak. Kalau semakin banyak ayam dengan kan tempat yang sempit, tanpa memperhatikan atau cara atau teknologi tertentu yang mendukung situ ya masalah. Sangat masalah ya. Nah karena Bapak kan ini udah lama nih berkiprah nih Pak, ada pengalaman apa sih yang pernah ditangani yang tersulit itu mengenai penyakit yang ada di unggas ini? Yang paling sulit. Yang pernah aduh gimana nih harus ini penyakit kita apa harus gitu. Gitu. Untuk unggas itu sendiri gitu. Kalau pengalaman saya pernah itu
Saya awal lulus di 2005, Iya. bekerja di suatu perusahaan di divisi indukan, di indukan atau breeding namanya. Breeding ayam pedaging. Yang waktu itu keluhannya itu banyak ditemukan cacing Di dalam. di ususnya, karena breeding ini dipelihara pada waktu yang lama, lebih dari satu setengah tahun, 1,5 tahun dengan metode postal. Postal. Ya. Itu postal, Pak. Postal itu di lantai, Oh. pakai lantai. Iya. Nah itu waktu itu permasalahannya di cacing. Kita cari tahu penyebabnya, kemudian pemicunya apa gitu kan. Sampai yang cukup berkesan, saya sampai tidak pulang untuk hari raya. Karena Untuk mencari meneliti tahu itu. karena saya di bidang kesehatan hewannya, di situ saya nangani di bidang kesehatan hewannya. Nah, karena ini penyakit parasit, dan parasit kalau di hewan unggas, hewan ternak unggas itu yang paling menentukan penyakit ini adalah vektor istilahnya, atau yang menyambungkan. Biasanya faktor ini yang berperan adalah golongan serangga, Mbak. Itu masuk, berarti Kita cacing. mencari tahu faktornya apa waktu itu, sampai kita ketemu itu ada permasalahan faktornya itu disambungkan oleh semut. Makan telurnya cacing dan naik ke feedernya tempat makannya ayam itu. ayam itu. Terus menyebabkan Sehingga telurnya itu termakan oleh ayam itu. Terus jadi menetas. muter, ya muncul siklus. Terus Nah, kita akhirnya akhirnya mencari tahu tempat-tempat semut itu, kita tangani dengan insektisida, itu sudah tertangani akhirnya. berarti Jadi kita sudah mencoba kasih obat macam-macam, tetap siklus itu muncul si cacing itu. si cacing Karena itu cacing sama ini aja. kan akan sangat mengganggu kesehatan usus sampai ke gangguan produksi, sama menekan kekebalan juga. Berarti buat dia bisa nggak bertelur juga gitu. Iya dong, karena ususnya terganggu. Terus kalau Ya, dagingnya parasitnya. dimakan, dagingnya dimakan kan biasanya kan orang di Indonesia tuh jeroan juga dimakan ya. Nah itu kalau posisinya ayamnya seperti itu dan di Nah, pemotongan, kalau pertanyaan ini namanya zoonosis. Zoonosis itu penyakit dari hewan itu bisa menular apa tidak? ke manusia yang makan. Ya, namanya kalau zoonosis berarti bisa nular. Kalau azoonosis, Nggak bisa, Nggak nggak nular. nular. Cuman Ya. ada berhenti di hewan itu sendiri. iya betul. Tapi kalau misalnya dimasak terus dimakan ngaruh nggak? Ya nggak? Ya, tentunya kalau orang Indonesia dengan kebudayaan juga makan jeroan, Jeroan kan, pastinya ya. kan ini sudah dicuci dong. Dicuci aja bersih. cukup. Iya. Oh sudah cukup. Aku kira Terus tuh ada pemanasan itu sudah nggak mematikan. bisa. Berarti mematikan bakteri-bakteri itu. Ya. Dan jenis parasit ini memang bukan zoonosis. Oh, jadi aman lah ya kalau untuk ini ya. Nah, penyakit yang zoonosis contoh ya, yang terbaru baru-baru ini itu antraks untuk sapi. Iya sapi ya. Sapi itu Iya. zoonosis, dia disebabkan oleh spora bakteri antraks. Ya itu bisa bertahan. Kalau di sapi bisa membunuh, ya kan dengan menghancurkan organ dalam sapi. Kalau di manusia bisa nular, tapi Kulit. ya ada gangguan gatal-gatal kulit. Oh, ngaruhnya ke kulit gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya korban nih, korban yang apa namanya? Korban Idul Adha gitu. Itu kan kalau sapinya antrak gitu orangnya taunya gimana sih, Pak? Kalau sapi antraks ya ada gejala tertentu yang dimana kalau di Idul Adha biasanya ada panitia khusus dari dinas peternakan setempat untuk melakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum dipotong, dan mereka itu paham betul dengan gejala spesifik terhadap antrak, khususnya area-area atau daerah endemis itu ternaknya enggak boleh distribusi dong. Oh, Iya, iya. nggak mungkin itu sampai terdistribusi ke
ke masyarakat. Ya orang-orang ya, iya. Tapi Iyalah. kalau orangnya nakal itu kan Enggak lah, itu pasti kita percaya dinas terkait sudah melakukan itu, ya. memastikan kalau tidak akan tersebar itu. Ya, Ya. 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 Jadi Dan, apa itu kembali lagi kalau yang tadi kita posisi di UAP tadi itu menjadi hal yang dipahami sebagai representasi apa yang kita jelaskan di awal, bahwasanya hewan ternak ini memang tidak semua komponen tubuhnya itu sempurna. Sempurna, iya. Karena tidak semua berkembang dengan baik. Para ahli tentunya pada titik-titik tertentu yang menjadi targetnya dia, itu yang pasti difokus dikembangkan. Dikembangkan, iya sih, biar lebih berkembang lagi ya. Nah, itu kalau kembali lagi ke apa ya tadi penyakit itu kan ada banyak teman-teman juga nih yang di rumah nanyain kok mungkin dulu mereka pernah beternak nih dan mereka lebih mudah untuk mengurusnya. Dan kalau sekarang kok kayaknya lebih struggling gitu loh. Lebih susah itu karena apa sih? Ya, semua kaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi kan. Semuanya itu demi memenuhi, saya nggak ngomong kasar, keserakahan manusia, enggak lah. Memenuhi kebutuhan pangan protein hewani manusia. Yang kita ketahui untuk global dunia, karena kita bicara ayam, itu untuk protein hewani itu up to 70% sangat dibutuhkan berasal dari ayam. Daging dan telurnya. Itu sisanya ada ikan, ada daging merah, ada susu. Tuh. Khususnya untuk negara-negara yang berkembang pasti itu ayamnya lebih utama gitu. Iya benar. Ya, terus kalau misal itu susahnya itu selain masalah itu apa memang gimana ya, orangnya kurang aware atau apa gitu kok bisa merasa lebih susah daripada yang sebelumnya? Ya tadi itu, sehingga para ahli terus mengembangkan potensi genetika si ayam itu untuk produktivitas jauh lebih bagus, telurnya lebih banyak, ayamnya lebih gampang gede gitu kan. Tentunya yang saya sebutkan jantung, paru, usus itu ya akan jauh gapnya, perkembangannya jauh lebih tertinggal lagi gitu kan. Sehingga tantangan penyakit atau ternaknya itu lebih rentan. Tantangan penyakit itu yang tadi ada kaitan, jadi sempat saya sebutkan keseimbangan tiga komponen tadi semakin terganggu. Jadi ayamnya atau hewan ternaknya lebih rentan hari ini, perkembangan penyakitnya juga ikut juga berkembang. Karena ketidakseimbangan tiga komponen lingkungan, mikroorganisme dan si ayam itu sendiri semakin tidak balance. Itu kata kuncinya. Dan untuk tips-tipsnya buat teman-teman peternak ini biar menanggulanginya, biar nggak merasa sulit gitu, gimana sih biar penyakitnya kayak nggak terlalu membuat mereka khawatir gitu, gimana tipsnya? Ya, jadilah peternak yang baik. Ya, nomor satu jadi peternak yang baik ya. Lebih memahami hewan ternaknya, di antara potensi sama kelemahannya tadi, lebih memperhatikan lingkungannya, biar tidak terlalu banyak muncul gangguan, khususnya debu sama amonia, termasuk suhu dan kelembapan juga itu kaitan ke lingkungan. Yang perlu digarisbawahi ini ya. Sama juga harus dipahami komponen mikroorganisme itu harus lebih waspada lagi. Lebih waspada gitu. Dan karena mau nggak mau itu akan terus muncul karena yang namanya hewan ternak itu lebih advance lagi, gitu. Itu mendampingi, tetap bakal berdampingan ya antara peternak dengan potensi genetik yang makin maju, lebih lemah, penyakit juga lebih advance lagi. Lebih banyak lagi. Oh iya, baiklah. Di sini teman-teman udah banyak banget nih, jadi Pak Rusdi sudah menceritakan mengenai peternakan gitu ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita dan ngasih informasi ke teman-teman yang lain juga. Baiklah Pak, kita sudahi untuk episode kali ini ya. Nah, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kita bakal lanjut di tema berikutnya. Jadi kalian yang mau komen tema boleh langsung di bawah. Jangan lupa untuk klik subscribe
like dan komen. Oke, jangan lupa di-share juga. Dadah.